Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tambang yang ada di Indonesia, yaitu PT Newmont Nusa Tenggara. PT Newmont ini adalah perusahaan hasil patungan kedua negara, yaitu Indonesia dan Amerika. Dimulainya pembangunan proyek tambang batu hijau dengan total investasi 1,8 miliar US dollar. Nah, saya akan perkenalkan nama saya, yaitu nama saya Musandi, NPM 12051440, Prodi Teknik Pertambangan Mineral. Saya kuliah di Politeknik Geologi dan Pertambangan AGP Bandung. Profil dari PT Newmont, yaitu PT Newmont Nusa Tenggara adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Produk PT Newmont Nusa Tenggara berupa penyetrap tembaga yang mengandung sejumlah kecil emas yang dikirimkan ke berbagai pabrik peleburan di Indonesia maupun di luar negeri untuk pengolahan selanjutnya. Pertama kali ditemukannya jebakan mineral. Penemuan jebakan tembaga berpori pada tahun 1990 yang kemudian diberi nama batu hijau. Setelah penemuan tersebut, dilakukanlah pengkajian teknis dan lingkungan selama 6 tahun. Kajian tersebut disetujui pemerintah Indonesia pada tahun 1996 dan menjadi dasar dimulainya pembangunan proyek tambang batu hijau dengan total investasi 1,8 miliar US dollar. Proyek pembangunan tambang pabrik dasarnya selesai pada tahun 1999 dan mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2000 bulan Maret sampai sekarang. Nah, dampak positif dari PT NNT. Dampak positifnya itu meyakini bahwa masyarakat sekitar harus mendapatkan manfaat ekonomis dari keberadaan tambang melalui kesempatan kerja dan kegiatan lain yang berkembang seiring dengan adanya tambang. Nah, ini dia dampak negatifnya. Dampak negatif dari PT NNT yaitu hilangnya akses masyarakat terhadap hutan adat. Warga tidak bisa lagi membuat gula aren, sagu, madu, rotan, kayu, dan bambu. Hal ini menimbulkan kerugian 2 miliar. Sedangkan di sektor kelautan mencapai 2,4 miliar. Khususnya buat para nelayan, mereka mengeluh karena hasil tangkapan mereka tidak seimbang atau tidak bisa mengambil hasil tangkapannya seperti lobster, ikan kakap, dan mengali, diakibatkan oleh limbah yang berserakan. Ini dia reklamasinya. Reklamasi di PT Newmont Nusa Tenggara itu merupakan suatu usaha penanaman kembali menggunakan tanaman dan tumbuhan asli yang tumbuh di lahan tersebut sesegera mungkin selama periode konstruksi berlangsung. Adapun visi korporasi tambang penambang Newmont yaitu menjadi perusahaan tambang yang paling dihargai dan dihormati melalui pencapaian kinerja terdepan di industri tambang. Nah, metode yang dilakukan atau dipakai di PT NNT adalah metode open pit mine atau tambang terbuka. Tambang Newmont yaitu mengambil batu hijau. Batu hijau ini merupakan jebakan tembaga berpori dengan sedikit kandungan emas dan perak. Logam berharga tidak secara langsung dapat diperoleh karena bercampur dengan mineral yang tidak memiliki nilai ekonomis. Jebakan berpori diketahui hanya memiliki kadar yang rendah. Nah, peta lokasi PT Newmont. Nah, ini dia. Ini tempat pengambilan atau penambangan batu hijau di PT Newmont. Di sebelah barat daya, Sumbawa Barat. Ini dia lokasi penambangan batu hijau. Nah, video penambangan di PT Newmont.
lereng tambang batu hijau didesain seoptimal mungkin yang secara praktis dan ekonomis dapat dicapai, serta meminimalkan atau menghilangkan dampak kerugian terhadap manusia, terhadap peralatan perusahaan, terhadap kelangsungan proses penambangan, dan kerugian terhadap lingkungan. Setiap karyawan yang sedang melakukan aktivitas operasional dalam areal tambang dapat terpapar bahaya lereng, seperti personel drill and blast, MWM, mine operation, surveyor, geologis, geotek maupun operator kendaraan ringan, serta peralatan berat yang beroperasi di sekitar lokasi lereng. Dalam upaya memilih ketidakstabilan lereng, beberapa alat monitoring seperti radar dan RTS telah diaplikasikan di Batu Hijau Pit. Radar adalah salah satu alat deteksi longsor yang dipakai di tambang Batu Hijau. Alat ini beroperasi secara real-time memonitor pergerakan lereng yang ada. Tambang Batu Hijau menggunakan 4 unit radar yang beroperasi selama 24 jam dalam sehari. Robotic Total Station juga merupakan alat pantau deteksi pergerakan dinding tambang yang dapat memberikan indikasi pergerakan dinding tambang. Alat pantau ini juga beroperasi selama 24 jam. Data-data kondisi lereng tambang yang dikirim oleh radar dan RTS dimonitor di Control Room Geotek MMA. Alat-alat monitoring ini dipantau 24 jam penuh. Inspeksi visual secara reguler di pit dilakukan untuk memastikan kondisi lereng tambang demi keselamatan dan kelancaran operasional tambang. Alat-alat monitoring tersebut sangat membantu dalam meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh bahaya lereng. Untuk itu, apabila Anda menemukan alat tersebut dalam keadaan rusak, segera laporkan ke supervisor Anda atau ke geotek. Ingat, sebelum bekerja di dekat lereng, pastikan kondisi lereng aman. Siapkan spotter, terutama untuk pekerjaan yang berjarak 10 meter dari lereng. Dan diskusikan dengan tim geoteknikal sebelum memulai pekerjaan. Sumber referensinya bisa didapat, materinya saya dapat dari Google, search, peta, plus lokasi, plus pertambangan emas Newmont. Nah, kalau videonya saya download dari YouTube. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.